Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budiana di channel IHA, Informasi Haji Indonesia. Semoga kalian selalu bahagia, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, channel Informasi Haji Indonesia akan menyampaikan pengertian haji, urgensi, syarat, rukun, dan wajib haji. Semoga bermanfaat bagi sahabat haji semua. Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu, baik material, fisik, dan keilmuan. Dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada sewaktu-waktu yang dikenal sebagai musim haji atau bulan Zulhijjah. Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang biasa dilaksanakan sewaktu-waktu. Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf atau berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan berakhir setelah melempar jumroh, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Masyarakat Indonesia biasa menyebut juga Hari Raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini. Selanjutnya kita beralih ke macam-macam haji. Yang pertama adalah haji tamattu. Mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lalu bertahallul. Kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji di tahun yang sama. Tamattu dapat juga berarti melaksanakan ibadah di dalam bulan-bulan serta di dalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal. Yang kedua, haji ifrad, berarti menyendiri. Artinya, pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian ihram di mikotnya, orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umroh. Yang ketiga adalah qiran, mengandung arti menggabungkan, menyatukan, atau menyekaliguskan. Yang dimaksud di sini adalah menyatukan atau menyekaliguskan berikhram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Haji qiran dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak mikot makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai. Meskipun mungkin akan memakan waktu lama, menurut Abu Hanifah, melaksanakan haji qiran berarti melakukan 2 tawaf dan 2 sa'i. Oke sahabat haji, sebelum disampaikan informasi terkait dengan haji, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Info Haji Indonesia agar channel ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Kita lanjutkan lagi sahabat haji. Sekarang adalah
rukun haji. Di antaranya adalah ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, mencukur rambut di kepala atau tahallul, dan dilakukan secara tertib. Semoga di hari ke depan bisa dijelaskan secara detail. Selanjutnya adalah syarat haji, yaitu Islam, akil, dewasa, berakal, waras, orang merdeka, bukan budak, mampu baik dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggal berhaji. Kewajiban haji: melakukan ihram dari miqat, berdiam diri di padang Arafah hingga terbenam matahari, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah, mencukur rambut atau tahallul, bermalam di Mina, dan tawaf wada. Ritual ibadah di Mina. Sewaktu sahabat haji berada di Mina, hendaklah menunaikan sholat tepat pada waktunya. Sholat zuhur, asar, dan isya diqashar menjadi 2 rakaat tanpa melakukan jamak. Sholat witir dan sunnah qobliyah subuh terus dilaksanakan demi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melempar jumroh dilakukan sesuai dengan jadwal-jadwal pelaksanaannya yang telah ditentukan oleh pemandu kepada para sahabat haji semua. Bergerak menuju area Jamarat. Mulailah dari Jamarah Sugra dengan melemparkan 7 batu kerikil. Bergeraklah ke arah samping, menghadaplah ke kiblat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergeraklah ke arah Jamrat Wusta dan lemparlah sebanyak 7 kerikil. Bergeraklah ke arah samping, menghadaplah ke kiblat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergeraklah ke arah Aqabah Kubra dan lemparlah sebanyak 7 kerikil. Tawaf ibadah. Tawaf ibadah adalah salah satu rukun haji dan semua jamaah haji wajib melakukannya. Perempuan haid harus menunggu hingga bersuci atau bermandi wajib, kemudian baru melakukan tawaf ibadah. Seseorang tidak boleh kembali ke negaranya sebelum melakukan tawaf ini. Tawaf akan sempurna jika dilakukan sebanyak 7 putaran. Sholat 2 rakaat di makam Ibrahim jika memungkinkan, atau di tempat lain di dalam Masjidil Haram. Minumlah air Zam-Zam. Sa'i untuk haji. Laksanakanlah sa'i. Mulailah dari Safa dan akhirilah di Marwah. Sempurnakan sebanyak 7 kali dengan menghitung antara Safa dan Marwah 1 kali. Sekarang sahabat haji telah menyempurnakan ibadah haji. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kembali ke tanah air. Jangan berbelanja terlalu berlebihan atau melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepulangan setelah menyempurnakan tawaf wada. Rasulullah SAW bersabda agar menjadikan tawaf wada perpisahan sebagai pekerjaan terakhir yang dilakukan oleh jamaah haji
sebelum meninggalkan Mekah. Kecuali jika sahabat haji terlambat karena sebab tertentu hingga tiba waktu salat fardu. Di saat itu sahabat haji boleh menunaikan salat di dalam Masjidil Haram meskipun ada melakukannya setelah menyelesaikan tawaf wada. Setelah ini sahabat haji tidak perlu melakukan tawaf kembali. Semoga selamat kembali ke tanah air dan semoga menjadi haji yang mabrur insya Allah. Ziarah Madinah. Niat sahabat haji harus untuk menziarahi Masjid Nabawi dan bukan untuk menziarahi kuburan Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Solat di masjidku ini lebih baik dari 1000 solat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram." Diriwayatkan dari Abbad bin Tamim dari pamannya Abdullah bin Zaid Asim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim telah menyucikan Mekah dan mendoakan penduduknya, dan saya telah menyucikan Madinah sebagaimana Ibrahim menyucikan Mekah, dan saya mendoakan mudnya dan sya'nya sebagaimana Ibrahim mendoakannya untuk penduduk Mekah." Apakah haji mabrur itu? Apabila seseorang berangkat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang berangkat bukan karena ada kepentingan dan tidak hasil dari hutang atau tidak menjual harta bendanya sehingga habis tersisa. Apabila kepulangannya dari ibadah haji tidak lagi melakukan maksiat-maksiat yang pernah dilakukan sebelum berhaji. Apabila kepulangannya dari ibadah haji, dia tidak mengharapkan panggilan-panggilan Pak Haji, Bu Haji, karena ibadah ini antara Tuhan dan hambanya. Hanya Allah yang memberikan titel terbaik kepada para hambanya. Apabila kepulangan dari ibadah haji tidak lagi melakukan dan berbuat maksiat serta berkata-kata kotor dan hal-hal yang tidak bermanfaat yang mana pernah dia lakukan sebelum berhaji. Apabila kepulangannya dari ibadah haji menjadi sering beribadah ke masjid serta melaksanakan sholat 5 waktu dan sunahnya yang mana dia jarang bahkan tidak melakukan sebelumnya sebelum berangkat beribadah haji. Demikian sahabat haji, semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Semoga kita dipermudah untuk berangkat haji, untuk hadir ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.